Ketika Suratipo masih tenggelam dalam kebingungannya tentang apa yang tengah terjadi pada dirinya, tiba-tiba terdengarlah suara tawa seorang pria lanjut usia. Suara tawa itu terdengar pelan namun seolah dapat menggetarkan tempat itu. Dan suara itu kini membuat jantung Suratipo berdegup amat kencang. Apakah ia adalah seorang malaikat yang akan bertugas menyiksaku? Tanya Suratipo. Aku bukan seorang malaikat, Ger. Aku manusia biasa. Dan tempat ini juga masih berada di atas muka bumi, jawab orang tua yang tiba-tiba muncul di hadapan Suratipo tanpa disadari kehadirannya. Orang tua itu bertubuh tinggi kurus, rambutnya panjang, serta kumis dan janggutnya telah memutih. Ia memakai sorban dan jubah yang berwarna biru tua dan berpakaian bercelana putih. Orang tua itu kemudian tersenyum pada Suratipo. Namun senyumnya terlihat sangat menakutkan bagi Suratipo. Baru kali ini ia merasa gentar melihat wajah seseorang. Apa salahku padamu, orang tua? Kenapa engkau menyiksaku sedemikian rupa? Orang tua itu menyeringai. Ger, sampean itu, mengapa kamu langsung menuduhku yang macam-macam, Ger? Suratipo heran dengan ucapan orang tua itu. Kalau kau tidak menyiksaku, kenapa kau merebusku begini? Seluruh tubuhku terasa sakit oleh air ini. Apalagi kau juga mengikat kaki dan tanganku, orang tua. Orang tua itu kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air yang merendam seluruh tubuh Suratipo. Ini adalah air ramuan obat untuk mengobati lukamu. Uap air dari ramuan ini juga dapat mengobati luka dalammu. Dan itulah mengapa aku merendam seluruh tubuhmu dalam kentong ini. Aku sengaja mengikat kaki dan tanganmu agar kau tidak banyak bergerak dan supaya obat ini bisa lebih cepat merasuk dalam tubuhmu, Ger. Jelas orang tua itu. Jadi, ini adalah ramuan obat. Jadi kau sedang mengobatiku, bukan sedang menyiksaku, orang tua? Tanya Suratipo. Ya, aku menemukanmu 3 hari yang lalu di rumah Ki Wirojoyo di desa Banyu Urip yang tengah terbakar habis dengan tubuh penuh luka. Maka dari itu, aku membawamu kemari dan merendammu dalam air ramuan ini, jawab orang tua itu. Maafkan aku, orang tua. Aku sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Maafkan aku. Orang tua itu pun kemudian tertawa. Jangan salah sangka, anak muda. Menolong sesama adalah kewajiban semua manusia. Jadi, aku tidak butuh terima kasihmu. Aku juga sudah memaafkanmu. Hanya saja, lain kali kau jangan pernah lagi menuduh orang sembarangan. Curiga itu boleh, tetapi berhati-hatilah dengan mulutmu, Ger. Jangan sampai kau menuduh orang sembarangan, karena itu nantinya dapat menimbulkan fitnah. Camkan itu baik-baik, Ger. Baik, orang tua. Aku akan mengingatnya baik-baik, angguk Suratipo. Suratipo terdiam, kembali ia teringat pada peristiwa naas yang menimpanya bertubi-tubi. Pertama, kejadian Retno Jumini yang kabur meninggalkan dirinya entah kemana. Kedua, kejadian yang menimpa keluarganya. Tiba-tiba saja mereka didatangi oleh sekelompok orang yang berjubah hitam yang menamakan diri mereka kelompok kelelawar hitam. Melihat Suratipo termangu, orang tua itu mengangguk-angguk. Sepertinya ia tanggap dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Suratipo.
Sayang sekali, Ger. Aku hanya berhasil menyelamatkanmu. Yang lainnya, aku terlambat. Suratipa mengangguk perlahan. Kemudian ia seolah baru tersadar dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Orang tua, maafkan aku yang terlanjur tidak tahu budi, tidak bertanya namamu. Siapakah engkau dan di manakah ini? Namaku Suryo Ngalam, dan kau kini berada di dekat puncak Gunung Sindoro, jawab orang tua yang ternyata bernama Ki Suryo Ngalam. Suratipa terkejut karena Gunung Sindoro teramat jauh dari rumahnya di Desa Banyu Urip yang terletak dekat dengan kota Raja Pajang. Namun kemudian ia mengingat-ingat nama orang tua itu yang rasanya pernah ia dengar. Ki Suryo Ngalam. Suratipa pelan-pelan mulai mengingat-ingat nama orang yang dahulu pernah ia dengar tersebut. Teringatlah kini ia pada sosok orang tua itu. Ia merupakan teman baik dari almarhum kakeknya dan juga kerabat Selo. Eyang Suryo Ngalam, bukankah Eyang adalah salah satu sesepuh kerabat Selo dan juga sahabat baik almarhum kakek saya? Ki Suryo Ngalam mengangguk sambil tersenyum. Betul, Ger. Takdir dari Gusti Allah, siapa yang sanggup menyangkanya, Ger? Sekarang beristirahatlah dulu dalam air ramuan obat itu. Tubuhmu kini masih belum sembuh benar. Syukurlah, tenaga dalam dan daya Tuhan tubuhmu ternyata cukup kuat. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, karena mutiara setan itu amat berbisa. Dan selain itu, luka dalammu akibat pukulan Raja Songgolangit juga cukup parah, Ger. Suratipa terheran mengapa yang itu bisa tahu dengan luka dalamnya akibat pukulan Raja Songgolangit. Dari mana Eyang tahu kalau luka dalam saya adalah akibat dari pukulan Raja Songgolangit, Eyang? Ki Suryo Ngalam menyeringai. Aku hafal betul karakter dari pukulan itu, Ger. Karena ilmu itu adalah turunan dari leluhurku. Pastilah topeng setan yang telah mencelakaimu. Dari leluhur Eyang? Dan kenapa Eyang bisa tahu tentang si topeng setan? Tanya Suratipa penasaran dan semakin terkejut pada Ki Suryo Ngalam. Namun ketika ia hendak bertanya lagi, Ki Suryo Ngalam melangkah pergi. Beristirahatlah dulu, Ger. Setelah sembuh, ada yang ingin aku tunjukkan padamu, pungkas Ki Suryo Ngalam. Beberapa waktu kemudian, Suratipa sudah sembuh sepenuhnya. Bahkan ia merasa tubuhnya lebih bugar dan ringan dari sebelumnya. Ki Suryo Ngalam kemudian memanggilnya ke sebuah danau kawah di Gunung Sindoro yang bernama Kawah Kembang. Di sana ia menyuruh Suratipa untuk duduk tafakur. Suratipa dengan segala dayanya menahan panas dari kawah dan bau belerang yang sangat menyengat. Untuk pertama kalinya, nafasnya terasa sesak dan pusing. Rupanya inilah latihan dari Ki Suryo Ngalam yang pertama untuk Suratipa. Latihan ini adalah untuk meningkatkan tenaga dalam Suratipa dengan cara menyebarkan tenaga dalamnya ke seluruh tubuh secara refleks. Lambat laun, tenaga dalam Suratipa terus meningkat, dan itu membuat tubuhnya terbiasa dengan panas kawah dan bau belerang beracun itu. Setelah Suratipa berhasil bertahan dapat duduk dengan tenang di tengah kawah kembang itu, Ki Suryo Ngalam mulai menurunkan ilmunya yang pertama pada Suratipa. Namun sebelum ia menurunkan ilmunya pada Suratipa, ia melihat Suratipa sering murung dan melamun sendiri. Maka kemudian ia bertanya pada Suratipa, Ger,
Beberapa waktu ini, aku sering melihatmu melamun. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu, Ger? Suratipa terkejut mendapati pertanyaan itu. Namun, kemudian ia menjawabnya dengan jujur. Iya, Eyang. Memang sedang ada yang saya pikirkan dan sangat sulit untuk saya lupakan, Eyang. Apa itu, Ger? Tanya Ki Suryo. Tentang peristiwa pembantaian keluarga saya oleh orang yang berjuluk topeng setan itu. Saya penasaran siapa dia sebenarnya, tanya Suratipa. Ki Suryo ngalam mahfun bahwa api dendam masih terus berkobar dalam dada pemuda itu. Namun, ia merasa belum waktunya untuk menceritakan semuanya. Ger, aku berjanji nanti pada saat yang tepat aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Nanti setelah kamu berhasil mewarisi seluruh ilmu yang akan aku turunkan padamu, Ger. Baik, Eyang, jawab Suratipa meskipun merasa tidak puas dengan jawaban gurunya itu. Sekarang, apalagi yang merisaukan hatimu, Ger? Tentang seseorang, Eyang. Seseorang yang telah menawan hatiku, Eyang. Namanya Retno Jumini, jawab Suratipa dengan jujur. Ki Suryo ngalam merenung sejenak sambil mengelus-elus janggutnya yang putih. Lahir, rezeki, jodoh dan pati, semuanya ada di tangan Sang Pencipta, Ger. Apa nanti yang akan terjadi denganmu dan juga dengan gadis yang bernama Retno itu tergantung pada keputusan yang nantinya akan kalian ambil, Ger. Semuanya terserah pada yang di atas. Suratipa mengangguk. Iya, Eyang. Saya akan berusaha untuk mengikhlaskannya. Kiai itu mengangguk, lalu ia duduk bersila di tengah kawah dan menyuruh Suratipa untuk mengikutinya. Ger Suratipa, ilmuku yang pertama adalah ilmu untuk membuka mata sukma. Gunanya adalah untuk membuka mata sukmamu agar lebih awas dan dapat melihat sesuatu yang tidak dapat orang lain lihat, Ger. Suratipa pun kini ikut bersemedi dengan gurunya di tengah danau kawah itu. Ger, selalu sebut nama Gusti Allah sebelum engkau melakukan segala sesuatu. Selalu ingat kepadanya, Ger. Perbanyak zikir untuk menyingkirkan segala nafsu duniamimu. Hindarilah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang hawa nafsu. Kurangi makan dan minum yang dapat mengundang hawa panas dalam tubuhmu. Sebab hawa panas itulah yang nanti akan menuntun hawa nafsumu. Nantinya, setelah kau dapat mengamalkan semuanya, baru kau dapat mencapai kesempurnaan ilmu ini. Inilah inti dari ilmu membuka mata sukma, Ger. Jelas Ki Suryo ngalam. Suratipa pun kemudian perlahan-lahan dengan baik dapat mengamalkan segala yang diperintahkan oleh gurunya itu. Hari berganti hari dan tahun-tahun pun kini telah terlewati. Mataram kini telah berkembang menjadi sebuah perdikan yang tumbuh teramat pesat di tangan Ki Pemanahan yang kini telah bergelar Ki Ageng Mataram dengan dibantu oleh Ki Juru Mardani. Namun tiba-tiba satu berita duka tersiar di Mataram. Ki Ageng Mataram telah jatuh sakit dan kabar itu telah menimbulkan duka bagi para penduduk Mataram. Ki Ageng Mataram yang merasa masa hidupnya di Marcapada akan segera berakhir, kemudian dipanggilnya Ki Juru Mardani dan semua anak-anaknya
untuk datang mendekat ke pembaringannya. Dia mencoba tersenyum dan menekan rasa sakit yang terus saja mendera tubuhnya setelah orang-orang terdekatnya itu tiba. Setelah Ki Juru Martani dan semua anaknya telah mendekat, maka Ki Ageng Pemanahan kemudian berujar dengan suara yang terbata-bata kepada Ki Juru Martani. "Adi Juru, aku merasa telah sampai waktuku untuk kembali menghadap Gusti Allah. Oleh karena itu, aku serahkan pengawasan dan pengasuhan anak-anakku kepadamu. Terserah kepadamu bagaimana engkau mengasuh dan mengawasi mereka, Adi." Ki Juru Martani kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya dengan seulas senyum tipis yang ia paksakan. "Adapun sepeninggalku, aku menunjuk Danang Sutawijaya untuk menjadi penerusku," lanjut Ki Ageng Mataram setelah menghela nafasnya. Danang Sutawijaya pun kini menghanturkan sembahnya. Putra-putra Ki Ageng Mataram yang lain kemudian juga mengangguk-angguk saling mengiyakan. Telunjuk Ki Ageng Mataram kemudian tertuju pada Danang Sutawijaya. "Ger, hendaknya engkau tetap mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Mataram. Jadikan Mataram kian membaik, kian perkasa di tanganmu, Ger." Setelah mendapati Danang Sutawijaya menganggukkan kepalanya, jari telunjuk Ki Ageng Mataram kemudian tertuju pada semua anaknya dan kemudian ia berujar, "Kalian semua hendaknya menurut dan mentaati paman kalian, Ki Juru Martani. Jangan pernah sekali-kali kalian membantah atau membangkang pada perintahnya." Danang Sutawijaya dan putra-putra Ki Ageng Pemanahan yang lain menganggukkan kepalanya dan menyatakan kesanggupannya. "Sekarang, apakah kalian ingat ceritaku tentang Wirayat Sunan Giriprapen yang menjadi musabab Kanjeng Sultan Hadiwijaya berberat hati untuk memberikan tanah Mataram ini pada kita sesuai dengan janjinya dulu?" lanjut Ki Ageng Mataram. Wajah Ki Juru Martani, Danang Sutawijaya, dan semua yang hadir di sana nampak langsung berubah menjadi tegang. Karena sebenarnya hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh mereka. "Jika nanti akhirnya anak keturunanku menggenggam kemuliaan hidup selaku penguasa agung, aku mempunyai pesan dan wasiat." Ki Ageng Mataram memandang ke segenap orang yang menghadapnya dengan lemas, namun tatapannya menyiratkan sebuah ketegasan. "Jika nanti kalian hendak mengangkat pembantu-pembantu selaku para mantri, tumenggung, adipati dan juga demang, maka hendaklah kalian memilihnya berdasarkan garis keturunan kerabat Mataram. Itu perlu kalian lakukan mengingat semua kerabat Mataram telah begitu bersusah payah, bekerja amat keras dan berlaku prihatin untuk membuka alas Mentawai hingga menjadi hunian seperti sekarang. Ingat senyum mereka yang telah bekerja tanpa lelah untuk membangun Mataram ini. Ingatlah setiap tetes keringat dan darah yang mereka persembahkan demi untuk terciptanya Mataram. Jangan kalian sia-siakan perjuangan mereka. Balas perjuangan mereka dengan segala kebaikan yang kalian miliki." Mereka yang mendengar wasiat dari Ki Ageng Mataram kembali terdiam. Ki Juru Martani mengangguk-anggukkan kepalanya, mengamini pesan dan wasiat dari Ki Ageng Pemanahan. Setelah mengambil nafas untuk beberapa saat,
Ki Ageng Mataram kemudian melanjutkan ucapannya kembali. Ingat pula baik-baik, jika kelak kalian hendak merebut wilayah Brangwetan untuk takluk di bawah kekuasaan Mataram, lakukan pada hari yang sama dengan hari aku mengiringi Kanjeng Sultan Hadiwijaya untuk datang menghadap kepada Kanjeng Sunan Giripraben. Hari itu adalah hari Jemuah Pahing pada bulan Muharram. Semua yang hadir terdiam sambil terus menundukkan kepalanya. Kembalilah Ki Ageng Mataram berujar. Dan satu lagi, jangan pernah kalian sekali-kali pergi untuk merebut Brangwetan dengan melalui Pegunungan Kendeng. Kalian pergilah melalui jalur selatan melewati Madiun. Karena Madiunlah yang merupakan pintu masuk untuk menaklukkan seluruh wilayah Brangwetan. Ki Jurumartani dan juga Danang Sutawijaya mengangguk, mengiyakan, sementara semua hadirin yang lain, termasuk Ki Surokerti, terus saja menundukkan kepalanya. Mereka semua mengaminkan semua pesan dan wasiat dari Ki Ageng Mataram. Ki Ageng Mataram tersenyum. Wajahnya kini menampakkan rona kepuasan. Ia telah menunjukkan usaha kerasnya untuk mengangkat harkat dan kehormatan kerabat Selo hingga saat itu. Ia telah teguh memegang janji setianya kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya hingga pada penghujung masa hidupnya, sekalipun ia tidak pernah melawan atau menentang Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan senantiasa menghamparkan kesetiaan pada pemangku tahta Pajang itu. Ki Ageng Mataram telah merasa puas, dan dalam kepuasan itulah ditinggalkannya semua yang ada di dunia ini dengan penuh kerelaan untuk menghadap kepada Gusti Allah. Demi melanjutkan pembangunan Mataram, Ki Jurumartani selaku sesepuh Mataram pun kemudian menyarankan agar Danang Sutawijaya beserta seluruh keluarga Ki Pemanahan untuk datang menghadap kepada Sultan Hadiwijaya. Mereka hendaknya mengabarkan berita duka tentang wafatnya Ki Pemanahan serta meminta restu agar Danang Sutawijaya dapat diangkat menjadi penerus dari Ki Ageng Pemanahan. Maka kini berangkatlah Danang Sutawijaya serta seluruh putra dari Ki Ageng Pemanahan yang didampingi oleh Ki Jurumartani serta Ki Surokerti untuk menuju ke Pajang. Kanjeng Sultan Hadiwijaya berduka mendengar kabar berpulangnya sahabat karibnya yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Ia pun juga merestui Danang Sutawijaya sebagai putra tertua dari Ki Ageng Pemanahan untuk dapat memimpin Mataram. Banyak pesan dan petuah yang Kanjeng Sultan sampaikan kepada putra angkatnya tersebut agar dapat menjadi pemimpin yang baik. Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun kemudian memberikan gelar Senopati Ing Alogo kepada Sutawijaya sebagai gelarnya untuk memimpin tanah Mataram. Tanah bekas alas Mentawai tersebut kini semakin berkembang dengan pesat setelah Danang Sutawijaya yang kini bergelar Panembahan Senopati mengambil alih tampuk kepemimpinan Mataram setelah Ki Pemanahan meninggal dunia. Ki Jurumartani amat senang melihat kecakapan Panembahan Senopati dalam memimpin Mataram. Namun ia menjadi gelisah ketika melihat Panembahan Senopati seolah membangun sebuah negeri. Bukan hanya Mataram yang kini kotanya jauh lebih megah dari kadipaten-kadipaten yang lain, bahkan kemegahannya nyaris menyamai kota Raja Pajang. Panembahan Senopati juga membangun angkatan perang besar-besaran dan mengangkat beberapa pejabat penting seperti Tumenggung, seolah-olah ia adalah seorang raja. Ki Jurumartani mengingatkan Panembahan Senopati agar dapat menahan dirinya, apalagi ketika tiba waktunya untuk Panembahan Senopati sebagai penguasa dan pemimpin perdikan Mataram untuk sowan kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang.
Panembahan Senopati seolah tidak pernah berniat untuk sowan kepada ayah angkatnya tersebut. Berulang kali Ki Jurumertani mengingatkan agar Panembahan Senopati segera sowan. Namun Panembahan Senopati selalu menolak dengan alasan belum siap. "Mohon maaf, Paman. Saya akan sangat malu untuk menghadap Romo Sultan di Pajang karena sampai saat ini saya belum berhasil untuk membangun Mataram." Begitu alasan dari Panembahan Senopati yang selalu dia katakan pada Ki Jurumertani. Namun Panembahan Senopati tidak mempedulikan peringatan dari Ki Jurumertani. Ia malah meminta pada Ki Jurumertani untuk memberikan taktik serta nasihatnya dalam membangun negeri itu. Ki Jurumertani memang telah melihat tanda-tanda kebesaran seorang raja pada diri Panembahan Senopati. Maka ia pun kini bersedia membantunya. Berkat pengetahuannya dalam bidang kemiliteran, Ki Jurumertani membangun kesatuan-kesatuan prajurit Mataram, terutama yang terpenting adalah prajurit Kajineman Mataram. Ia juga memberi nasihat pada Panembahan Senopati untuk mengangkat pejabat-pejabat penting dari kerabat Selo sesuai dengan amanat dari almarhum Ki Ageng Pemanahan. Senopati pun kini mengangkat para pejabat penting dari kerabat Selo. Dan ia juga mengangkat pejabat-pejabat lain dari kerabat Selo yang telah berjasa dalam peperangan melawan Jipang Panolan dan juga membuka alas Mentao. Sementara itu, di kawasan Gunung Sindoro, setelah merasa telah menurunkan seluruh ilmunya pada Suratipo, Ki Suryongalam kemudian menyuruh Suratipo untuk melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam di sebuah goa di puncak Gunung Sindoro. Selama bertirakat tersebut, Suratipo hanya boleh menyantap 1 buah pisang batu dan seteguk air setiap harinya. Setelah melihat proses tirakat itu, Ki Suryongalam pun melihat bahwa Suratipo kini telah berhasil mendapatkan pulung atau wahyu kesatrian yang akan menjadikan diri Suratipo sebagai kesatria besar yang harum namanya dan akan menggoncang bumi Jawa oleh kebesaran namanya. Wahyu kesatrian itulah pertanda bahwa sudah saatnya ia melepas muridnya itu untuk turun gunung. Pada suatu subuh menjelang matahari terbit, di sebuah gubuk yang merupakan satu-satunya bangunan yang terdapat di Gunung Sindoro, Suratipo menghadap pada gurunya. "Ger Suratipo, apakah kau ingat sudah berapa lama engkau berada di Gunung Sindoro ini, Ger?" tanya Ki Suryongalam. Suratipo terdiam sebentar seolah sedang menghitung. "Kalau tidak salah, saya sudah berada di sini selama 5 tahun, Eyang. Hari ini tepat 5 tahun semenjak Eyang membawa saya yang terluka parah dari desa Banyu Urip," jawab Suratipo. Ki Suryongalam kemudian mengelus-elus janggut panjangnya. Kemudian ia menatap ke arah timur. "Ger, matahari itu masih tetap matahari yang sama. Masih sama dengan matahari 5 tahun yang silam. Puncak Gunung Sindoro ini juga masih seperti dulu. Hanya umur kita yang bertambah, Ger. 5 tahun. 5 tahun adalah waktu yang cukup untukmu tinggal bersamaku, Ger. Kamu telah belajar semuanya dariku. Namun nanti kau jangan lupa, kau harus ingat, Ger, ilmu dan segala kesaktian yang telah aku berikan padamu, semuanya masih sangat terlalu kecil, masih sangat terlalu sedikit. Sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuasaan Gusti Allah. Apa kau mengerti, Ger Suratipo?" Suratipo mengangguk. Sang kiai mengelus-elus janggutnya, matanya menyipit memperhatikan muridnya itu. "Ger Suratipo, aku telah menurunkan semua ilmuku padamu.
Dengan seluruh ilmu yang kau miliki dariku, ditambah yang telah kau miliki sebelumnya dari almarhum kakek dan ramamu, bekalmu telah cukup untuk melanglang di jagat ciptaan Gusti Allah ini. Untuk menolong sesama manusia, Ger. Untuk terus berbuat kebaikan dan kebenaran. Kalau nantinya kau menyeleweng, kau yang akan mendapat balasnya sendiri di kemudian hari. Kau harus ingat, Ger, bahwa bukan kau saja yang sakti di dunia ini. Kau mesti sadar bahwa di luar langit masih ada langit lagi, Ger. Begitu seterusnya, sampai tidak ada yang melebihi dari kekuasaan Gusti Allah. Selain itu, kau juga harus menjauhkan diri dari segala sifat yang tidak baik. Kau jangan sekali-kali bersikap sombong, congkak atau takabur. Ingat itu, Ger. Suratipo pun mengangguk-angguk lagi. Satu lagi, Ger. Tanamkan dalam hatimu bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, Ger. Begitu juga aku. Aku juga tidak luput dari berbuat kesalahan. Ki Suryongalam lalu menghela nafas panjang. Matanya menerawang jauh seolah menembus kejadian beberapa puluh tahun silam. Ger Suratipo, meskipun telah mempelajari ajian Raja Songgolangit yang dulu pernah digunakan oleh si topeng setan, yang dulu hampir mengakhiri riwayatmu, dan barangkali kau sudah bisa menduga pertanyaanmu dulu. Namun sesuai janjiku, dulu aku akan menjawab pertanyaanmu 5 tahun yang lalu. Tentang siapa si topeng setan dan apa itu Raja Songgolangit. Begini, Ger. Sekitar 30 tahun yang lalu, ketika aku masih menjadi seorang pengembara, aku terus berjalan melanglang buana untuk menapaki seluruh pulau ini guna mengamalkan seluruh ilmu yang telah aku dapatkan dari almarhum guruku. Pada suatu ketika, sampailah aku di suatu desa di kaki Gunung Arjuno. Yang desa itu sedang dibegal oleh sekawanan perampok yang berilmu tinggi. Mereka menjarah seluruh hasil panen desa itu dan membantai hampir seluruh penduduknya. Saat itu, aku memutuskan untuk turun tangan membasmi para perampok itu. Mereka terlihat sedang membantai keluarga Demang desa itu dan membakar seluruh rumahnya. Pemimpin perampok itu menganiaya seorang anak kecil dan hendak memperkosa ibunya yang merupakan istri dari Ki Demang. Aku berhasil membasmi semua anggota perampok tersebut. Namun rupanya aku terlambat, Ger. Ki Demang telah tewas dengan mengenaskan, dan istrinya juga tewas bunuh diri demi menjaga kehormatannya. Sementara anak mereka yang masih bocah terluka sangat parah. Mereka melukai wajah bocah itu sampai wajahnya menjadi rusak. Rupanya pemimpin rampok itu menaruh dendam pada Ki Demang karena ia mencintai istri dari Ki Demang. Dan si bocah itu wajahnya sangat mirip dengan Ki Demang hingga mereka menyiksanya dengan merusak wajah bocah itu. Aku kemudian menyelamatkan nyawa bocah itu dan aku berhasil menyembuhkan semua luka-lukanya kecuali luka di wajahnya itu, yang akhirnya luka itu menjadi cacat bagi si bocah. Karena kasihan, aku kemudian mengangkat bocah itu untuk menjadi murid sekaligus anak angkatku. Bocah itu bernama Ronotikusilo. Kemanapun kami melangkah, orang-orang selalu menghina dan mengejek wajah dari muridku. Maka kemudian aku membawanya
untuk menyepi di Gunung Sindoro ini. Namun ternyata aku luput pada satu hal tentang muridku. Semua rasa kasih sayangku padanya membuatku lupa bahwa ternyata dia masih menaruh kebencian dan bara api dendam yang begitu membara di dasar hatinya. Dia benci pada wajahnya sendiri yang cacat. Dia dendam pada semua orang yang selalu mengejek cacat di wajahnya. Dia dendam kepada takdir dan nasibnya. Dan dia berhasil menutupi semuanya dengan berlagak seolah menjadi murid yang berbakti dan paham terhadap agama. Dia juga bertindak amat baik padaku, layaknya pada orang tua kandungnya sendiri. Ternyata itu semua dia lakukan agar aku memberikannya 2 senjata pusakaku yang merupakan warisan turun-temurun dari leluhurku. Ki Suryo Ngalam berhenti sejenak, kemudian ia mengambil sebuah peti, lalu membukanya dan memperlihatkan isinya pada Suratipo. Dia dulu sangat menginginkan keris pusaka Kiai Guntur Geni dan mutiara setan, Ger. Sang Kiai kemudian melolos keris pusaka tersebut dan memperlihatkan wilahnya pada Suratipo. Sekonyong-konyong di luar terdengar suara angin deras yang teramat panas sehingga seolah menimbulkan suara raungan setan. Keris berluk 7 berdapur sempono bungkem dengan pamor ceprit itu memang sangat luar biasa. Meskipun tidak dihiasi dengan kinatah emas dan bentuknya sangat sederhana, namun aura sangat wingit luar biasa menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Keris dengan bilah besi hitam kebiruan itu menghamparkan hawa yang sangat panas. Suratipo terkejut dibuatnya. Sekonyong-konyong nafasnya menjadi terasa sesak, tengkuknya terasa dingin, dan sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Ia kini merinding ketakutan ketika melihat taksu yang sangat luar biasa wingit dari keris yang teramat sakti tersebut. Setelah menunjukkan wilahnya pada Suratipo, sang Kiai kemudian kembali menyarukan keris pusaka tersebut dalam warungkonya. Sekonyong-konyong, angin deras yang menimbulkan suara bak setan yang meraung kini berhenti bertiup dan keadaan menjadi normal seperti sedia kala. Keris Kiai Guntur Geni ini adalah salah satu keris ciptaan Empu Supo Mandrangi pada masa Majapahit akhir, Ger. Keris ini mempunyai daya tuah yang nyaris mirip dengan tuah keris Kiai Setan Gober. Bedanya, keris ini masih bisa dikendalikan oleh orang yang hatinya bersih, berpikiran jernih, serta giat bertirakat. Maka keris ini tidak boleh dipakai sembarangan, apalagi sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai sifat pemarah dan hati yang jahat, serta dipenuhi dendam seperti Rono Tikus Silong, Ger. Tutur sang Kiai.